Bab 1196 sampai dengan 1200 setelah Tianqi dan yang lainnya pergi. Orang-orang yang makan di lantai 2 semuanya santai. Tentu saja orang-orang ini membuat mereka merasa sangat gugup dan takut. Mungkin mereka menderita karenanya selama bertahun-tahun. Yang bisa makan di lantai 2 bukanlah orang biasa. Mereka adalah pemilik bisnis yang punya sedikit uang. Saat menghadapi kekuatan keluarga besar setempat, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menurutinya tanpa berani menyinggung perasaan mereka sedikit pun. Tuan, saya pikir Anda harus pergi secepat mungkin. Tuan Muda Tianqi pasti sudah kembali untuk meminta bantuan. Beberapa keluarga besar mereka telah merumuskan peraturan seluruh kota. Dan siapapun yang menyinggung mereka akan mendapatkan keuntungan. Akhir. Ya, selama itu adalah sesuatu yang mereka sukai. Mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah pilihan terbaik untuk pergi sekarang. Jika tidak ketika orang-orang ini membawa orang kembali, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka mau. Para pengunjung di lantai 2 penginapan, mulai ada banyak diskusi, dan semua orang memberi ide pada Lin Dong untuk segera pergi. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Dong, seorang pejalan kaki, dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan beberapa keluarga besar. Meskipun semua orang ingin Tianqi dan anak laki-laki pesolek lainnya menghadapi lawan yang tangguh dan memberi mereka pelajaran agar mereka tidak terlalu mendominasi di masa depan. Tapi itu tidak realistis. Orang-orang itu sudah sombong selama bertahun-tahun, tapi bukan apa-apa. Terima kasih atas kebaikanmu. Karena anak laki-laki ini sangat keji di mulutmu. Aku akan melenyapkan kejahatan bagi orang-orang hari ini dan membiarkan semua orang menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Lin Dong berkata dengan tenang. Tuan Muda, kamu tidak tahu. Lupakan saja. Kamu mungkin tidak akan mendengarkan meskipun aku mengatakannya. Jaga dirimu baik-baik, aku akan pergi dulu. Kalian makan perlahan. Selesai berbicara, dia menghela nafas, bangkit dan pergi. Dia tidak ingin terlibat. Dia juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Dong. Pikirkan orang lain sedang membual. Satu orang tersisa. Yang lain juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Dong dengan sopan. Tidak pergi sekarang, ketika Tianqi Xiao dan beberapa pria lainnya datang, mereka tidak bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Pada saat itu, para dewa akan berperang dan manusia akan menderita. Segera semua pengunjung di lantai 2 telah pergi. Hanya menyisakan 2 meja Lin Dong. Semuanya, teruslah makan dan minum, jangan mempengaruhi nafsu makanmu. Setelah bepergian sekian lama, akhirnya aku bisa makan enak. Jangan sia-siakan apapun. Makanlah pelan-pelan. Kalian harus menghabiskan semuanya. Ya, Tuan Muda, He Yao Ting dan para penjaga menjawab dengan keras. Tuannya berbicara, tentu saja para pelayan tidak punya pilihan selain menurutinya. Mereka semua telah melihat kekuatan sebenarnya Lin Dong. Bahkan pertentangan antara keluarga Mo dan Lin Dong di kota tingkat kedua kota Jiangyang mengakibatkan ratusan orang kuat musnah hampir seketika. Di antara mereka, Mo Boqian masih menjadi penguasa kota-kota Jiangyang saat ini.
Pertarungan itu bisa dikatakan telah merombak kartu kota Jiangyang. Kota kecil tingkat ketiga, sekalipun semua kekuatan terhubung, apa gunanya? Mungkinkah mendapatkan keluarga seperti keluargamu? Jelas di luar jangkauan. Dia sudah berada ribuan mil jauhnya dari keluargamu. Apalagi Lin Dong yang bisa memusnahkan keluargamu dalam sekejap. Selama yang disebut Tian Qixiao berani membawa orang ke sini, hasilnya akan hancur. Sebuah kejadian kecil tidak mempengaruhi mood setiap orang saat makan. Setiap orang harus tetap makan dan minum. He Yaoting dan para penjaga diam-diam merasa lega. Lain halnya dengan pemilik hak. Jika saya pernah menyinggung ular lokal seperti itu di masa lalu, saya harus meminta maaf dan memberikan kompensasi. Tapi sekarang, semuanya terbalik. Segera, pemilik penginapan, seorang lelaki tua, bergegas mendekat dan berkata dengan cemas kepada Lindong. "Tuan, tolong bawa orang pergi secepat mungkin." Begitu Tian Qixiao dan yang lainnya kembali, mereka tidak akan bisa pergi. Keluarlah, di luar. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada melakukan lebih banyak. Jika segalanya menjadi terlalu besar, itu tidak akan baik bagi siapapun. Aku akan memperlakukan kalian seperti ini. Jadi semua orang harus segera pergi. Oke. Ingin membantu Lin Dong, tetapi bagaimana jika konflik terjadi di sini dan penginapan tersebut hancur? Siapa yang ingin Anda hilangkan? Kelompok pesolek Tianqi. Lupakan, kecuali Anda tidak ingin main-main di kota ini. Anda akan memprovokasi para bajingan itu. Namun, menilai dari pengalaman pemilik penginapan selama bertahun-tahun, kelompok di depannya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. "Pak Tua, apakah Anda bos di sini?" Lindong bertanya sambil makan. "Tepat sekali," jawab orang tua itu. "Jangan khawatir, jika Anda merusak sesuatu di sini, kami akan menggandakan kompensasinya. Anda tidak akan pernah menderita kerugian." "Pak, kompensasi atau tidak itu masalah sepele. Saya khawatir dengan keselamatan Anda. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa menekannya. Ular lokal orang-orang di Tianqi terbiasa sombong dan mendominasi. Setelah menderita kerugian besar hari ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya akan sama jika kamu pergi sekarang. Soalnya, saya benar. Benarkah?" Lindong meletakkan peralatan makan di tangannya, memandang orang tua itu, tersenyum dan berkata, "Apa yang orang tua itu katakan masuk akal, tapi kita tidak bisa pergi sekarang. Kalau aku benar, seharusnya ada orang yang mengawasi kita di luar. Kemanapun kita pergi, mereka akan datang ke rumah kita. Kalau begitu, untuk apa membuang energi itu? Bukankah begitu? Bukankah lebih baik menunggu di sini saja dan punya cukup energi untuk bertarung?" Pada saat ini, tuan-tuan yang berada di pelukan Lindong terbangun perlahan, dan segera menjadi energi ketika mendengar tentang pertarungan itu. "Kakak, kamu akan bertarung dengan siapa? Tuan-tuan membantumu, dan kita akan menghajar orang-orang jahat bersama-sama. Jadilah baik, tuan-tuan, berkelahi adalah urusan orang dewasa. Kamu masih muda. Jangan berpikir tentang berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Anak kecil, anak itu harus berperilaku seperti anak kecil. Jangan bicara tentang perkelahian sampai kamu dewasa.
makanlah dulu setelah makan. Lanjutkan tidur tumbuh dewasa. Lindong mengulurkan tangan dan menyentuh gadis kecil itu. Dia mengeluarkan ramuan yang memancarkan sedikit cahaya bintang dan menyerahkannya padanya. Mata tuan-tuan berbinar dan dia meminum obat mujarab. Terima kasih, kakak, saat aku besar nanti. Aku pasti akan membantu kakak mengalahkan orang jahat. Setelah mengucapkan beberapa suap, dia meminum obat mujarab, lalu terus berbaring di pelukan Lindong, menemukan posisi yang nyaman, dan tertidur. Gadis kecil itu bangun dengan cepat dan segera tertidur. Tubuhnya membutuhkan energi yang sangat besar untuk membantu memulihkan kekuatan jiwanya. Jangan melihatnya, Anda baru saja meminum ramuan ajaib. Itu adalah Star Soul Grass yang tak ternilai harganya. Nilainya lebih berharga daripada ramuan batin binatang buas. Itu adalah harta surga dan bumi yang dikirim Lindong ketika 3 kekuatan besar lainnya di kota Jiangyang datang berkunjung setelah dia menghancurkan keluarga Mo. Tentu saja, Lindong juga mengeluarkan uang pada akhirnya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan poin ilahi? Ni Hongdou, Putri Yibei dan wanita elf lainnya di meja yang sama sudah terbiasa. Belayan Lindong bukanlah sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari, dan semua orang sudah lama terbiasa dengannya. Pemilik penginapan di samping menatap gadis kecil di pelukan Lindong, matanya tegak. Apa yang dia lihat? Gadis kecil ini benar-benar memakan Star Soul Grass. Seharusnya itu Star Soul Grass, kan? Tidak bisa salah. Beraninya dia memakannya secara langsung? Bisakah tubuh kecil menahan energi Star Soul Grass? Apakah kamu tidak takut terpesona? Apalagi apakah dia mampu menanggungnya? Bahkan jika kamu bisa, harta surga dan bumi yang begitu berharga dimakannya hanya dalam beberapa suap. Adegan tadi bisa dikatakan telah menumbangkan persepsi pemilik penginapan. Pemilik penginapan itu terkejut, hanya karena tuan muda di depannya bisa mengeluarkan Star Soul Grass dan memberikannya kepada gadis kecil di pelukannya sebagai camilan. Dia bukan karakter biasa. Setidaknya Tian Qi dan beberapa pria lainnya tidak bisa melakukannya. Terlepas dari kekuatan di belakang mereka, mereka adalah pembuat peraturan kota di bawah mereka. Dia masih belum bisa mendapatkan harta setingkat Star Soul Grass. Identitas orang ini tentu tidak sederhana. Tian Qi Xiao dan yang lainnya mungkin menghadapi masalah sulit kali ini. Karena tuan muda bersikeras menunggu di sini, saya tidak punya pilihan. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Sebagai pengamat, saya sebenarnya berharap tuan muda dapat mengajari Tian Qi dan yang lain pelajaran, sehingga orang-orang ini dapat menjemput mereka di masa depan. Satu hal, jangan sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa identitas Lindong tidak sederhana, pemilik penginapan tidak terus membujuknya untuk melakukannya, meninggalkan. Dalam hati, saya masih menantikan momen ketika kedua belah pihak bertabrakan. Apa yang Anda perlukan? Saya hanya ingin makan dengan tenang. Tuan, ikuti saya ke lantai 3. Lingkungan di sana akan lebih baik. Lantai 3 adalah tempat para VIP bersantap. Tidak, sangat menyenangkan di sini.
Lindong menolak. "Tuan, mohon luangkan waktu Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Saya akan menunggu Anda kapan saja." Lantai 2, pada saat yang sama, semua tamu di seluruh penginapan untuk sementara diundang keluar oleh pelayan. Begitu pertarungan dimulai nanti, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Akan buruk jika Anda menyakiti tamu Anda, bosnya cukup bertanggung jawab. Setelah selesai makan, Lindong dan yang lainnya tidak pergi, tapi menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian terjadi pergerakan di luar penginapan. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang mengepung penginapan. Untungnya pemilik penginapan akan meminta semua tamunya untuk mengungsi lebih awal. Sebaliknya kalau mau keluar padahal dikepung, itu hanya mimpi. Lindong dan yang lainnya tinggal di lantai 2 penginapan. Di luar ada penjaga dari beberapa keluarga besar setempat. Lapisan luar adalah kerumunan penonton. Semua orang melihat segala sesuatu di depan mereka dengan rasa ingin tahu dan membicarakannya. Mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi bertanya kepada orang-orang di sebelah mereka. Tian Qi dan yang lainnya tidak mengusir para penonton ini. Mereka kehilangan muka, dan tentu saja mereka harus menemukannya kembali di bawah pengawasan semua orang. Kita harus menetapkan otoritas kita hari ini. Saat ini sekelompok orang masuk ke dalam penginapan. Para pemimpinnya masih segelintir orang yang baru saja menderita kerugian dan pergi dari sini. Namun kali ini, selain ratusan pengawal, juga terdapat lebih dari 20 empu dari beberapa keluarga besar. Sekelompok hampir 30 orang masuk ke penginapan dan tiba di lantai 2 tempat Lindong berada. Sementara semua orang di luar diam-diam menunggu hasilnya. Tiba-tiba, bang bang bang, ahaha. Serangkaian suara terdengar, segera setelah itu. Semua jendela di lantai 2 penginapan itu pecah. Sosok-sosok terbang keluar dari jendela yang pecah. Orang-orang di bawah merasa ingin memberi ruang terbuka. Kemudian orang tersebut terbang keluar dari jendela lantai 2 dan mendarat di ruang terbuka. Semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke sana. Orang-orang yang tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, ternyata adalah Tian Qi dan beberapa pria lainnya, serta tuan yang mereka bawa ke penginapan. Lalu suara Lindong datang dari lantai 2. "Hari ini, saya membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, keluarga besar ini tidak perlu ada. Keluar." Kata terakhir, "keluar," seperti kekuatan Tuhan, akan membunuh ratusan orang menjaga penginapan. Para penjaga dari beberapa keluarga besar, semuanya dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Anehnya, orang-orang yang makan melon di pinggiran tidak terpengaruh. Semua orang terkejut, "Siapa orang ini? Terlalu kuat. Saya khawatir beberapa keluarga besar bukan tandingannya. Apakah ini akan berubah?" Sebulan berlalu dengan cepat. Lindong meninggalkan kota tingkat ketiga itu sebulan yang lalu. Pada malam hari dia mengambil tindakan. Kepala beberapa keluarga besar datang untuk meminta maaf secara langsung kepada Tian Qi dan yang lainnya. Setelah memastikan kalau Lindong bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Di depan Lindong,
Dia langsung membunuh Tianqi dan beberapa pria lainnya, mengorbankan satu orang dan menyelamatkan seluruh keluarga. Pada saat yang sama, banyak harta karun yang dibagikan. Pada akhirnya, Lindong menerima permintaan maaf dan menerima harta karun itu. Tentu saja harta membutuhkan uang. Jangan menyerah pada poin ilahi yang dikirimkan ke pintu Anda. Setelah mengumpulkan gelombang poin kuat, Lindong pergi bersama orang-orangnya keesokan harinya. Setelah sebulan bepergian, mereka selangkah lebih dekat ke target mereka, kota tingkat pertama, kota Weiyang. Total perjalanan lebih dari 3 bulan, sudah kurang dari setengahnya hilang. Dan di depan Lindong, sebuah tim khusus juga bergerak maju dengan cepat, dan arah mereka persis berlawanan dengan tim Lindong. Alasan mengapa mereka istimewa, pasalnya, seluruh tim yang beranggotakan 7 atau 8 orang semuanya perempuan. Dia masih merupakan tipe kecantikan yang sangat cantik. Bersaing dengan beberapa wanita elf dari Yibei di tim Lindong. Mereka bukan orang lain, itu adalah Isa, Ratu Peri, yang datang ke dunia sangkar roh untuk mencari putri peri, dan para peri menjaga di sekitar Isa. Ratu Elf juga mengalami banyak pelecehan di sepanjang perjalanannya. Meskipun mereka menutup telinga dan memakai kerudung yang melambangkan para elf. Namun dengan sosok unik tersebut, ia mampu membunuh 99,9% manusia wanita dalam sekejap. Secara alami, itu akan menarik perhatian para pria. Namun, tanpa terkecuali, semua pria yang berani memprovokasi Isa dipukuli dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sesuai dengan kecepatan kedua tim, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk bertemu satu sama lain. Ibe belum tahu, ibunya, Ratu para Elf, secara pribadi datang ke dunia sangkar roh untuk mencari keberadaannya. Dia masih menunggu Lindong mengirimnya ke kota Ember, salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Itu adalah titik pendaratan para elf. Hanya melalui kota Ember aku bisa kembali ke dunia nyata. Sebagai putri para elf, Ibe tidak bisa meninggalkan para elf. Saya hanya bisa tinggal di hutan elf. Dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi sampai dia menerima warisan ibunya dan mengambil alih sebagai Ratu Elf. Tumbuh besar di hutan elf membuat Ibe penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Oleh karena itu, saya menyelinap ke Linglong World, berharap merasakan kehidupan yang berbeda di sini. Namun, saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah memasuki alam Linglong, saya mengalami krisis. 4 dari 8 pelayan yang saya bawa ditangkap. Pada akhirnya, dia juga tertangkap. Untungnya, setelah beberapa liku-liku, Yibei bertemu Lindong. Manusia aneh ini, wanita elf yang tidak bisa ditolak oleh pria normal lainnya, sepertinya sudah kehilangan daya tariknya di hadapan Lindong. Dia sepertinya tidak tertarik pada wanita. Saya tidak tahu apakah itu cacat fisik. Jika seperti ini, sayang sekali. Lagi pula, dengan penampilan dan kekuatan Lindong, sulit bagi wanita untuk menolaknya. Tentu saja semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Identitas Ibe ditakdirkan untuk tidak memiliki laki-laki. 10 hari kemudian, gunung yang tidak diketahui.
Ada sebatang pohon dengan akar yang besar dan dahan serta daun yang rimbun. Di atas pohon raksasa itu, berdiri sosok anggun. Dia hanya berdiri diam di atas pohon, memandangi hutan hijau tak berujung di kejauhan dengan mata yang indah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul di belakangnya, berlutut dengan satu kaki, dan melaporkan dengan hormat. Yang mulia, daerah itu telah digeledah, dan tidak ada tanda yang ditinggalkan oleh sang putri. Dari Ratu Yi dari para elf, dengan kota Weiyang sebagai titik pusatnya, ada orang-orang kuat dari para elf dan orang-orang dari keluarga Gao yang mencari dari segala arah. Mereka memilih arah ini dan mencari sepanjang jalan. Masih belum ada jejak putri elf Ibe. Lembur. Isa hampir tidak mampu menahan tekanan yang diberikan oleh para tetua di klan, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali menangani urusan klan. Tapi dia tidak mau melakukannya. Putri para elf tidak bisa menghilang begitu saja. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka semua harus memberikan penjelasan kepada para elf. Apakah menurutmu Ibe diculik oleh gangster? Tanya Isa. Itu mungkin. Seberapa besar kemungkinannya? Sangat besar. Jika sang putri tidak ditangkap, dia akan meninggalkan tanda unik pada para elf. Dan kami menghabiskan begitu banyak energi dan mencari begitu lama. Itu hanya ditemukan di jarak antara kota Ember dan kota Weiyang, menunjukkan bahwa kota itu tertinggal ketika sang putri tidak ditangkap. Jadi, meskipun kita menghabiskan lebih banyak energi, kita mungkin masih tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jika orang yang menangkap sang putri memiliki koneksi tertentu, mengetahui apa yang kami lakukan di keluarga Gao di kota Weiyang, dan mengetahui bahwa kami sedang mencarinya, dia pasti akan menyembunyikan sang putri dengan erat dan tidak pernah mengungkapkan apapun kamu berinvestasi. Semakin berbahaya sang putri. Kalau begitu kita menyerah saja pencariannya. Ibe adalah putri dari klan elfku, dan sekarang aku tidak mau menerimanya sebagai ratu dari klan elf, kepalanya. Yang mulia ratu, kami tidak menyerah dalam mencari sang putri. Tapi kami perlu menarik sebagian besar kekuatan kami, meninggalkan sedikit eyeliners, dan terus bersembunyi di dunia sangkar roh. Hanya ketika orang yang menangkap sang putri merasa situasinya tidak lagi tegang, apakah mereka akan terbongkar. Sial, ini mungkin lebih efisien. Setidaknya pencarian kita yang tidak tahu apa-apa di sini jauh lebih baik. Isa tidak melanjutkan bicaranya. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan sesuatu yang terpikirkan oleh penjaga peri itu? Aku hanya tidak ingin kembali dalam keadaan sedih seperti itu. Tapi sekarang aku tidak bisa pergi meski aku tidak mau. Para tetua elf mendesak. Pencarian Ibe tidak mengalami kemajuan sama sekali. Beritahu semua anggota suku untuk segera mengungsi dan kembali ke wilayah Linglan. Kalau begitu ayo kembali juga, ini jalan yang dipilih Yibe. Dia akan menanggung akibatnya. Mungkin Yibe ditakdirkan untuk mengalami bencana ini. Tidak ada emosi, kemarahan atau kegembiraan dalam nada bicaranya, hanya ketenangan seperti biasanya. Sebagai Ratu Elf yang memimpin ras Elf menuju kejayaan dan dihormati oleh semua orang, Isa sudah kehilangan semua emosi dan kemarahannya.
Bahkan jika dia sedang marah di dalam hatinya dan ingin memotong orang yang menangkap Ibe menjadi beberapa bagian, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Padahal Ibe bukanlah putri kandung Isa, namun tumbuh bersama Isa, keduanya bisa dikatakan tak terpisahkan. Dari bayi yang menunggu untuk disusui, menjadi seorang putri anggun kini. Isa berusaha keras untuk Ibe. Saat aku memikirkan putri peri yang kuanggap sebagai mutiara, dia sedang dirusak oleh seorang bajingan. Kemarahan di hati Ratu Elf tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Ya, yang mulia Ratu, penjaga elf itu mundur dengan hormat. Isa tidak bergerak. Dia menunggu semuanya beres, lalu kembali ke kota Ember, melewati titik penurunan, dan kembali ke dunia nyata untuk menangani segunung berbagai masalah. Kekuatan Ratu Elf adalah yang terbesar di antara para elf. Dia perlu memutuskan semuanya sendiri. Peran para tetua elf adalah memantau Ratu Elf dalam hal-hal besar dan membuatnya mengutamakan kepentingan elf. Faktanya, karena kekuatan Ratu Elf terlalu besar, para elf menemukan beberapa orang tua bergengsi untuk membatasi Ratu Elf. Isa bukan hanya orang yang paling berkuasa di kalangan elf, tapi juga orang yang paling berkuasa di kalangan elf setelah menerima warisan dari Ratu Elf sebelumnya. Berdiri di atas pohon, dia tidak dapat menemukan target dan hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada dunia. Boom! Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Naluri mereka mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya dan mereka harus pergi secepatnya. Saat ini, di tepi hutan lebat, di jalan yang luas, 3 gerbong bergerak maju. Tim ini secara alami adalah Lindong dan partainya. Setelah lebih dari sebulan dan hampir 2 bulan berkeliling, perjalanan akhirnya berakhir di tengah jalan. Sepanjang jalan, Lindong dan yang lainnya menemui banyak karavan yang datang dan pergi. Ketiga kuda dan gerbong mereka tampak agak kecil dibandingkan karavan yang seringkali berjumlah puluhan atau ratusan kendaraan. Ini seperti tamasya keluarga setelah kejadian terakhir. Lindong tidak berani tinggal diam, dan dia tidak berani membiarkan Yibei dan yang lainnya turun untuk menunjukkan diri, agar tidak menimbulkan masalah lagi dan membuang waktu. Dia hanya ingin mencapai kota tingkat pertama kota Weiyang dengan cepat dan memulai babak baru akumulasi poin dewa. Ketika saya meninggalkan kota Jiangyang, saya memanen gelombang poin ilahi. Terakhir kali, karena insiden Ibe, saya mendapatkan gelombang lain di kota tingkat ketiga itu. Poin Senhao Lindong sekarang cukup untuk meningkatkan fisiknya ke tingkat ke-10 dewa leluhur. Di bawah pengaruh batas ganda, kekuatan akan mencapai tingkat yang baru. Ketinggian ini akan melebihi alam para dewa, 1 kaki ke alam lain yang lebih tinggi. Lindong tidak tahu apa bidang spesifiknya, karena dia belum kembali ke dunia nyata untuk berkembang. Bersiaplah untuk pergi ke kota Weiyang dulu. Bagaimanapun, apakah dia meningkatkan fisiknya atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya di dunia sangkar roh. Itu hanya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya di dunia nyata. Namun pada kenyataannya, tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatan tingkat dewa leluhur cukup untuk mengatasi kecelakaan apapun. Selanjutnya,
100.000 poin ilahi diperlukan untuk terus menerobos. Jumlah yang begitu besar, kota tingkat kedua dan ketiga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Lindong, sehingga ia harus pergi ke kota tingkat pertama. Tunggu hingga Anda telah meningkatkan kekuatan mental Anda hingga batas level berikutnya di kota tingkat pertama sebelum mempertimbangkan untuk pergi ke kota utama. Itulah kota ember di mulut IB. Ngomong-ngomong, kirim kembali IB, Putri Peri. Lindong sedang beristirahat di kereta dengan mata terpejam. Tuan-tuan tidur nyenyak dalam pelukannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lindong merasa gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Meski tidak terlalu kentara, namun tetap bisa dilihat jika diamati dengan cermat. Pada tingkat pertumbuhan ini, saya khawatir hanya butuh waktu 1 tahun bagi gadis kecil itu untuk tumbuh menjadi gadis berusia 15, 16, atau bahkan 17 atau 18 tahun. Lindong, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di dalam kereta, tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Meski dia jauh, dia masih bisa dirasakan oleh Lindong. Dan sejak dia datang ke dunia sangkar roh, dia telah bertemu dengan orang terkuat sejauh ini. Beberapa saat kemudian, Lindong terus menutup matanya dan berhenti memperhatikan. Meskipun aku sangat ingin bertemu dengannya untuk sementara waktu, aku memutuskan untuk tidak melakukannya setelah memikirkannya. Tidak perlu menimbulkan masalah. Pada saat ini, burung dan binatang yang melarikan diri dengan panik, diusir oleh aura kuat Ratu Elf, tiba di jalan di mana Lindong dan yang lainnya maju. Bersiaplah untuk menyeberang jalan dan pergi ke seberang, menjauh dari aura yang membuat mereka merasa takut dan putus asa. Seluruh jalan, yang lebarnya lebih dari 10 meter, langsung dipenuhi oleh binatang yang tak terhitung jumlahnya. Kereta kuda yang melaju juga ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Suara menakutkan dari berbagai binatang terdengar dari luar gerbong. Kicauan-kicauan, kicauan-kicauan, gemericik. Lindong menempatkan tuan-tuan dalam posisi yang nyaman. Melihat gadis kecil itu akan bangun setelah meninggalkan pelukannya, dia segera menghiburnya. Jadilah baik, tuan-tuan, tidur sebentar, kakak ada urusan dan akan segera kembali. Setelah mendengar suara Lindong, gadis kecil itu tidak bangun dan terus tidur. Setelah memakan harta surga dan bumi, dia sedang dalam proses memulihkan jiwanya dan merasa sangat lesu. Setelah menghibur tuan-tuan, Lindong keluar dari gerbong. Yang dia lihat hanyalah binatang-binatang yang padat, semuanya melarikan diri dengan gila-gilaan. Sepertinya ada sesuatu yang mengejar mereka di belakang mereka. Ini adalah gelombang kecil binatang buas. Lindong melompat ke atas gerbong. Ni Hongdou, Yi Bei, He Yaoting dan lainnya dari 2 gerbong di belakang semuanya keluar. Semua orang tampak penasaran dengan adegan ini. Mereka lemah dan tidak bisa merasakan aura kuat. Tuan Lin, semua orang menyapa Lindong dengan sopan ketika mereka melihatnya. Lindong mengangguk sebagai jawaban, lalu melihat ke arah hewan-hewan itu melarikan diri. Aura kuat datang dari arah ini. Jelas sekali. Alasan mengapa hewan-hewan itu melarikan diri dengan begitu gilanya adalah karena mereka terpengaruh oleh aura yang kuat ini.
Apakah pihak lain itu manusia atau ras lain? Atau apakah itu binatang yang lebih kuat? Jika itu adalah binatang buas, ia jauh lebih kuat daripada Raja Perak Jiaolong yang telah membentuk ramuan dalam binatang buas itu. Raja Perak Jiaolong tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika dia menemukan aura ini. Untungnya, tidak ada binatang buas yang kuat di hutan ini. Jika tidak, mereka akan sangat merusak saat melarikan diri. Dijamin bakal dipenuhi mayat di sepanjang perjalanan. Siapapun yang berdiri di depannya akan mati. Lindong berpikir, haruskah dia pergi ke sana dan melihatnya? Lagi pula, jalannya sekarang diblokir, jadi saya tidak bisa berjalan meski saya mau. Sebuah suara terdengar, Tuan Lin, tahukah Anda apa yang terjadi? Putri Yibei bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Yibei yang sejak kecil tinggal di hutan pun baru pertama kali menghadapi situasi ini. Ada juga banyak hewan kecil di hutan elf tempat mereka tinggal. Tetapi mereka belum pernah muncul dalam skala sebesar ini. Setelah Ibe bertanya, Ni Hongdou dan yang lainnya juga melirik penasaran. Tentu semua orang ingin mengetahuinya. Ada aura yang sangat kuat ke arah itu. Hewan-hewan ini seharusnya terancam oleh aura itu dan memilih untuk melarikan diri. Lindong menunjuk ke belakang hewan-hewan itu dan berkata jauh di dalam hutan. Kuat? Seberapa kuat? Aku tidak tahu, lawannya jauh, dan aku hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Dia benar-benar tidak mengetahui kekuatan spesifik lawannya. Saya bahkan tidak tahu apakah itu manusia atau ras lain, atau binatang buas yang tidak memiliki kecerdasan dan hanya naluri. Yibei melihat ke arah yang ditunjuk Lindong. Sayangnya dia tidak cukup kuat. Aku tidak bisa merasakan nafas yang dikeluarkan oleh Ratu Elf Isa. Jika tidak, akan terasa familiar. Bagaimanapun juga, saya tumbuh bersama Isa dan mengenalnya dengan sangat baik. Tuan, karena lawannya sangat kuat dan kita diblokir di sini dan tidak bisa bergerak maju, akankah kita bertemu dengannya? Jangan khawatir, semuanya, dilihat dari situasi saat ini, pihak lain tidak punya niat untuk mendekat. Selain itu, meskipun dia datang, bukankah aku akan berada di sini? Dia tidak bangga mengatakan hal ini, tapi kami punya modal ini. Setelah sekian lama memasuki dunia linglong, Lindong belum pernah bertemu lawan yang bisa membuatnya sedikit lebih serius. Kekuatan di dunia sangkar roh merupakan cerminan dari kekuatan jiwa di dunia nyata. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang di dunia nyata, semakin kuat pula kekuatan spiritualnya setelah datang ke dunia sangkar spiritual. Dengan kekuatan spiritual tingkat 10 Lindongzu, datang ke dunia sangkar roh benar-benar menakutkan. Tanpa keadaan khusus, kekuatan hampir semua orang di dunia sangkar roh jauh lebih buruk daripada di dunia nyata. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan dan juga merupakan kelemahan manusia. Ini adalah bagaimana dunia sangkar roh lahir, memungkinkan semua orang masuk ke sini untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Jika tidak, mengapa Anda datang ke dunia sangkar roh secara cuma-cuma? Apakah menyenangkan? Dilihat dari aura yang dirasakan Lindong, lawannya memang sangat kuat. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya.
tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Setidaknya Lindong tidak takut sama sekali, dan bahkan ingin bertemu pria kuat ini untuk sementara waktu. Tapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya. Pertama, ada yang harus saya lakukan. Kedua, setelah saya pergi, saya tidak akan bisa mengurus orang tuan-tuan dan lainnya, yang akan berakibat buruk jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seharusnya ada banyak orang kuat seperti itu di kota tingkat pertama. Jika Anda ingin melihatnya, tidak masalah waktu sampai Anda tiba di kota Weiyang. Sisi lain, penjaga elf telah mengatur segalanya. Isa melompat dari atas pohon raksasa dan segera pergi menuju kota Weiyang dan kota Ember. Para penjaga elf di belakangnya mengikuti dari dekat. Mereka tidak menggunakan angkutan, sehingga mereka bepergian sendiri. Akibatnya, mereka akan lelah setelah sekian lama dan perlu istirahat. Namun kecepatannya jauh lebih cepat daripada Lindong dan yang lainnya yang menaiki kereta kuda. Jika Lindong sendirian, dia juga bisa memilih ini. Tapi dengan orang rendahan yang mengikutinya, dia tidak punya pilihan selain naik kereta kuda. Kalau tidak, jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya, siapa yang bisa mengimbanginya? Isa berjalan jauh ke dalam hutan. Lindong dan yang lainnya mengambil jalan raya. Jarak antara keduanya ratusan kilometer dan dapat dilihat sebagai dua garis sejajar. Namun karena kedua belah pihak bergerak ke arah yang sama, mereka belum mencapai titik terdekat. Hasilnya, semakin jauh Isa bergerak maju, Lindong semakin merasakan aura kuat ini semakin dekat. Jika Lindong Ruo mengabaikannya, setelah melewati titik terdekat, Isa akan pergi jauh. Lagi pula kecepatannya jauh lebih cepat dari Lindong dan yang lainnya. Jarak antara mereka hanya akan semakin jauh. Namun, Lindong tidak mengetahuinya sekarang. Dia berdiri di atas kereta kuda dan merasakan orang lain semakin mendekat. Dia mengerutkan kening, kemudian dia juga mengeluarkan sebagian nafasnya sendiri. Artinya memberitahu orang lain, ada orang kuat di sini juga, jadi jangan datang ke sini. Isa, yang bergerak maju dengan cepat, merasakannya. Dia menyipitkan matanya dan langsung mengeluarkan aura yang lebih kuat, bergegas menuju Lindong dan yang lainnya. Segera, aura yang dikeluarkan oleh Lindong hancur dan langsung menyelimuti mereka. Ibe secara alami juga berada dalam lingkup kafan itu. Dia segera merasakan keakraban dari nafas ini, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Pada saat yang sama, langkah Isa ke depan terhenti. Ada niat membunuh di matanya. Sosok itu melintas dan menghilang dari pandangan beberapa penjaga elf di belakangnya. Hanya ada satu kalimat tersisa di udara. Ibe sudah ketemu, aku ke sana dulu. Putri elf Isa menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan bergegas menuju Lindong dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Baru saja, dia tidak hanya merasakan kekuatan yang kuat, tetapi juga aura Ibe, putri yang telah lama dicari para elf. Keduanya digabungkan, Isa sudah menebak di benaknya. Siapapun yang berani menyentuh putri elf pasti tidak akan lemah dari segi status dan kekuatan. Maka orang ini mungkin adalah orang yang menangkap Ibe. Tidak peduli siapa pihak lainnya,
Mari kita beri dia pelajaran dulu. Bahkan jika klan super kaya di domain Linglan berani menangkap putri para elf, mereka tetap harus membayar harga yang pantas. Para elf di masa lalu tidak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Tapi sekarang, para elf dipimpin oleh Isa. Dia telah menjalin persahabatan yang baik dengan banyak keluarga super kaya di wilayah Linglan. Asalkan tidak melibatkan terlalu banyak kepentingan. Semua orang akan berhadapan dengan para elf dan Ratu Isa. Pada saat ini, Isa dipenuhi amarah dan niat membunuh, siap melampiaskannya pada Lindong. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam Ibe dan menyelamatkan muka para elf. Sebagian aura yang dilepaskan dihancurkan kembali dengan paksa, membuat Lindong sedikit bingung. Dia hanya memperingatkan pihak lain untuk tidak datang dan tidak berniat berkelahi. Kenapa tiba-tiba pecah? Bukan saja dia mendekat lebih cepat dari sebelumnya, tapi dia juga punya niat membunuh. Untuk apa ini? Apakah Anda ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan diri Anda sendiri? Apakah perlu bereaksi sekeras itu? Apakah dia seorang maniak petarung? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika Anda seorang maniak pertarungan, Anda tidak boleh memiliki niat membunuh saat bertanding. Tidak ada kebencian di antara mereka. Dan mereka juga tidak mengenal satu sama lain. Sungguh aneh, Lindong menggeleng tak berdaya. Saya merasakan aura kuat dan niat membunuh semakin dekat. Jika kita tidak menghentikannya, kita akan segera sampai di sini. Tidak ada cara lain. Lindong hanya bisa menghampirinya, tapi dia tidak bisa membiarkannya datang. Ni Hongdou, He Yaoting dan lainnya sangat lemah. Bagaimana jika pertarungan di sini mempengaruhi mereka? Kecuali kekuatan misterius dan kuat dalam kelompok, yang mungkin bisa menjamin keselamatannya, tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Kamu diam saja di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Setelah Lindong selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi bayangan, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Ibe merasa nafas manusia yang familiar ini adalah ibunya, Ratu para elf. Dia menggurui dan bahagia. Baru setelah Lindong pergi, dia kembali sadar. Dia segera menghentikannya dengan keras, "Tuan Lin, jangan pergi." Namun, Lindong sudah melangkah jauh. Dia sama sekali tidak bisa mendengar suara Ibe. "Putri Yibei, ada apa denganmu?" Ni Hongdou, yang berdiri di samping Yibei, bertanya. "Saudari Hongdou, pergi dan hentikan Tuan Lin dan katakan padanya untuk tidak pergi," kata Ibe dengan panik. "Jangan khawatir, Putri Yibei, Tuan Muda sangat kuat. Dia punya rencananya sendiri. Kita harus percaya padanya dan menunggunya di sini. Tuan Muda pasti akan kembali dengan selamat." Ni Hongdou menghibur. Bukan seperti ini, kita harus menghentikan Tuan Muda Lin. Saya khawatir mereka akan salah paham, dan Tuan Muda Lin tidak akan bisa kembali. Saya menangis ketakutan. Dia telah melihat kekuatan Lindong dan tahu bahwa dia sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari ibumu sendiri? Itu adalah Ratu para elf. Dia juga orang terkuat di antara para elf. Setelah menerima warisan,
Kekuatan tempur Ratu Elf sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik teratas di domain Linglan. Ibe tahu ibunya pasti yang menemukannya. Jika dia salah paham tentang Lindong, dia mengira dia diculik oleh Lindong. Jika kedua belah pihak bertengkar, Lindong mungkin akan dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh ibunya. Saya tidak bisa menerima hasil ini. Lindong Nai adalah dermawannya. Tanpa Lindong, nasibnya akan ditulis ulang dan akhir hidupnya akan menyedihkan. Jika dia dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh ibunya, dia akan hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Putri Yibei, apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Tuan, mengapa dia tidak bisa kembali? Ni Hongdou merasa sedikit panik saat melihat penampilan Yibei. Orang kuat yang dirasakan Tuan Lin adalah ibuku, Ratu para Elf. Dia datang ke dunia sangkar roh untuk menemukanku. Aku telah lama hilang tanpa meninggalkan tanda khusus apapun dari para elf. Ibuku harus mengira aku adalah jika dia ditangkap oleh orang jahat. Bagaimana jika dia mengira Tuan Muda Lin yang melakukannya dan memulai perkelahian? Tuan Muda Lin tidak akan menjadi lawan ibunya. Yibei menjelaskan sambil menangis. Dia benar-benar panik. Saya menyesal mengapa saya tidak menghentikan Lindong tepat waktu sekarang. Andai saja aku mengatakannya lebih awal, beritahu Lindong bahwa aura kuat itu adalah ibunya. Bagaimana Lindong bisa melindungi mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan kecepatan mereka tidak bisa mengejar Lindong. Saat kami sampai di sana, mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Ibe bisa merasakan kebencian yang luar biasa terhadap ibunya, Ratu Elf. Begitu kedua belah pihak bertemu, pasti akan terjadi perkelahian. Dia tidak menginginkan dermawannya dan ingin bertarung sampai mati dengan ibu tercintanya. Ni Hongdou mendengarkan kata-kata Yibei, matanya langsung melebar. Pikiranku menjadi kosong, pikiranku bingung, dan aku tertegun saat itu juga. Planet Yinghuo yang pernah dia tinggali hanyalah sepotong kerikil di tepi domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Keluarga Ni bukanlah penguasa di planet Yinghuo. Ada beberapa kekuatan lain yang dapat bersaing dengannya. Relatif terhadap seluruh domain Linglan, Yinghuo Xing sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Apalagi Ni Hongdou dan keluarga Ni. Tapi ini tidak mempengaruhi pengetahuan Ni Hongdou tentang nama Ratu Elf. Itu adalah tokoh teratas di Linglan Domain. Dia bertanggung jawab atas suku Elf dan memiliki hubungan baik dengan semua negara adidaya di wilayah Linglan. Efektivitas tempurnya sendiri juga termasuk yang teratas. Ni Hongdou selalu menaruh kepercayaan besar pada Lindong. Dia percaya bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Lindong, dia dapat mengatasi situasi yang tidak terduga. Tapi ketika dia mengetahui lawan Lindong kali ini adalah Ratu para Elf, reaksi pertamanya sama dengan reaksi Ibe. Lindong tidak mungkin menjadi lawan Ratu Elf. Lagi pula, Lindong masih terlalu muda. Ratu Elf adalah orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ni Hongdou bertanya pada dirinya sendiri berulang kali dalam pikirannya. Pada awalnya, dia memutuskan untuk mengikuti Lindong karena dia ingin mencari pendukung untuk dirinya dan keluarga Ni.
Seiring berjalannya waktu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lindong, Ni Hongdou mulai memiliki perasaan berbeda terhadap Lindong. Dia belum pernah bertemu pria muda seperti Lindong, yang memiliki kekuatan dan latar belakang super, dan bahkan tidak mudah marah. Santai dan seperti orang biasa. Dia sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika saya bersamanya, saya tidak merasakan tekanan sama sekali seperti ketika saya bersama orang-orang besar lainnya. Anda tidak perlu khawatir akan dihukum atau ditegur jika Anda tidak melakukannya dengan cukup baik. Ni Hongdou secara bertahap jatuh cinta dengan perasaan bersama Lindong. Saya hidup bahagia dan santai setiap hari. Meskipun dia adalah seorang pelayan. Lindong tidak pernah memperlakukannya seperti pelayan. Di mana saya dapat menemukan master seperti itu. Jadi Ni Hongdou adalah salah satu orang yang paling tidak menginginkan sesuatu terjadi pada Lindong. Bersambung.